lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah. Di episode kali ini saya kembali mau menjawab 2 pertanyaan dari jalan dan juga jawabnya di jalanan. Nah, kakak-kakak hebat, ada pertanyaan cantik banget dari kakak Marcel. Halo, saya Marcel. Saya ingin bertanya. Yang pertama itu tanggapan SPJL tentang korupsi dana bansos. Wah, hot banget ini pertanyaannya itu ya, gimana gitu loh jawabnya, kok kayak tego banget gitu ya. Tetapi saya mau kasih backgroundnya sedikit nih. Jaksa penuntut umum, kakak-kakak hebat yang di KPK menuntut majelis hakim agar menghukum mantan Mensos ya, Juliari Peter Batubara dengan pidana 11 tahun penjara dan denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Nah, karena penilaian jaksa ini terbukti menerima uang sebesar 32,4 miliar. Nah, dapatnya itu dari rekanan-rekanannya ini loh yang penyedia bansos. Nah, selain itu jaksa juga menuntut Pak Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Jika tidak dibayar setelah 1 bulan putusan inkrah, harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kawan-kawan sekalian, model hukuman seperti ini juga ada di Indonesia. Nah, kakak-kakak perlu diketahui bahwa melakukan korupsi bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan dipandang dari sisi-sisi manapun. Tentu sebagai penonton SPJL, kita semua bisa menjadi orang-orang di lingkungan kita yang tidak melakukan korupsi dan melaporkan apabila ada tindakan-tindakan yang tidak benar semacam ini. Nah, pertanyaan kedua nih dari kakak Marcel. Tanggapan SPJL tentang efektivitas PPKM level 4 itu kayak gimana sih? Terima kasih. Menurut saya efektif sekali ya, karena kita melihat jumlah yang terkena infeksi COVID-19 ini sejak ditetapkan PPKM di Pulau Jawa dan Bali sudah menurun. Sekarang mungkin flat turun seperti itu. Malah di luar Jawa, Bali, di kepulauan seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi sekarang malah baru ditetapkan PPKM karena di sana angkanya menjadi meningkat. Nah, jadi kakak-kakak, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat level 4, 3, dan 2. Nah, ini dilanjutkan sampai tanggal 16 Agustus. Nah, akan ada uji coba pembukaan mal. Nah, kakak-kakak akan ada yang berbeda kalau ke mall. Jadi kakak nanti bisa masuk mall kalau scan barcode tapi pakai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi dari sekarang please langsung download aplikasi Peduli Lindungi. Saya nanti kasih linknya di bawah ya, biar cepat gitu supaya bisa cepat nge-mall. Kalau dulu kita mau nge-mall cukup scan barcode gitu aja dari HP pakai aplikasi apapun. Kalau sekarang harus dari Peduli Lindungi. Biar apa Kak? Biar pemerintah tahu tracking dan tracing asal-asal virus yang kemarin ini kembali meningkat di Indonesia. Nah, ada juga penyesuaian di tempat ibadah yang tentu harus sama-sama kita patuhi. Kakak-kakak hebat, ketika kita membicarakan soal ada protokol baru nih, tentu kita harus berharap tempat yang kita datangi itu menetapkan protokol kesehatan yang ketat agar kita aman, mereka juga aman. Nah, gimana nih pendapat kakak-kakak semua dengan jawaban saya? Semoga memuaskan dan kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Teman-teman semua, kakak-kakak hebat, kalau yang masih bingung atau baru kali ini nonton SPJL, saya mau kasih tahu kalau Sekolah Politik Jalanan Latifah adalah sebuah inisiatif untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang soalnya biasanya berseliweran di jalan tentang politik yang nggak tahu mau nanyanya kemana. Jadi bisa tanya ke SPJL. Dan kakak-kakak bisa mengirimkan videonya langsung via email yang akan saya tulis di bawah ini. Nah, kita lanjut nggak nih ke penanya kedua. Halo, nama saya Syaifullah. Saya ingin bertanya, mengapa sebuah partai politik sangat identik sekali dengan yang namanya janda? Janjinya beda. Pertanyaan ini cantik, karena janda banyak yang cantik. Kakak-kakak, ketika kita membicarakan kenapa partai politik itu janjinya banyak beda, karena satu, mungkin ada oknum yang memang biasanya suka menebar janji. Nah, saya harus bilang kalau itu oknum.
Karena tidak semua politisi begitu. Sama kakak kalau misalnya punya mantan, ada mantan yang suka mengingkari janji, tapi ada mantan yang suka menepati janjinya. Jadi kurang lebih agak-agak mirip sedikit. Nah, kakak-kakak, lalu bagaimana kita menanggapi politisi-politisi yang suka mengubar janji, begitu jadi kok beda implementasinya? Nah, kakak-kakak, ada beberapa poin, beberapa faktor yang harus kakak lihat ketika mempertanyakan janji tersebut. Yang pertama, apabila dia sudah jadi entah menjadi anggota dewan atau menjadi kepala daerah, apakah dia dapat melakukan lobby politik untuk mendapatkan aspirasi yang kakak inginkan dalam janji politik tersebut. Apabila bertemu dengan tantangan-tantangan yang memang di luar daripada kebiasaan atau sulit sekali memperjuangkannya, maka sebaiknya kita mendukungnya agar goal tersebut dapat dicapai. Karena memperjuangkan peraturan kadang tidak bisa selesai dalam semalam. Ini nggak Bandung Bondoso ya. Nah, lalu yang berikutnya kakak, ada juga yang mengatakan bahwa di politik itu, politik tanpa janji justru politik yang buruk. Nah, ini tulisannya Paul B. Clayton. Nah, jadi ada dua arti penting janji politik. Yang pertama, mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya nih dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan politik. Jadi kakak sebagai masyarakat, kita ini bisa tahu, ingat, oh dulu kan dia janjinya begitu. Nah, maka kita doakan supaya amanah dengan janjinya. Yang kedua, janji politik adalah dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinannya kelak. Karena itu, dalam sistem politik otoriter, seorang diktator tidak perlu berjanji kepada siapapun. Nah, sebab dia merasa nggak perlu. Maka dari itu, di negara kita yang demokratis ini, ada janji yang diberikan kepada masyarakat agar kita bisa bekerja bersama mencapai kemajuan negara ini. Nah, itu tadi pertanyaan pertama dari kakak Saifullah. Sudah panjang ya vlognya, nggak apa-apa. Sambil cuci piring aja kak, dengarkan saya berbicara. Nah, pertanyaan kedua. Bagaimana cara sebuah partai politik menangkal isu-isu radikal dan juga hoax? Nah, pertanyaan ini cantik banget dan saya suka. Yang pertama, kita membicarakan soal menangkal isu radikalisme. Kakak-kakak, kita sebagai anak bangsa harus sama-sama paham. Kalau sebelum nyampe orang itu radikal, dia mulainya itu intoleran dulu. Nah, intoleran ini terjadi ketika kita mulai tidak peduli lagi dengan pendapat orang lain dalam arti bagaimana dia mengekspresikan agamanya, pikirannya, dan juga bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, hal ini kawan-kawan, kita sebagai orang Indonesia yang punya ideologi Pancasila tentu tetap harus dalam koridor Pancasila. Nah, jadi apa yang partai politik lakukan? Yang pertama, kalau kita yang berada di MPR, kita banyak melakukan sosialisasi 4 pilar. Nah, lalu yang lain-lainnya yang berada di kader politik sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham cara mengidentifikasi pemikiran-pemikiran radikal dan bagaimana menjauh dari itu atau menanganinya. Dan yang ketiga tentu adalah melakukan langkah-langkah konkret seperti bisa bekerja di bidang-bidang anti radikalisme dan juga kontraterorisme semacam itu. Nah, lalu tentang menangkal isu hoax. Waduh, isu hoax ini betul-betul menjadi penyakit baru di zaman kemajuan saat ini. Kalau dulu mungkin orang lebih sebelum kata hoax, orang lebih mengenal kata black campaign. Nah, black campaign ini orang sudah rasanya seram, sekarang disingkat jadi kata hoax karena orang Indonesia suka nyingkat-nyingkat. Bagaimana cara menangkal isu hoax? Tips dari saya nomor 1, kakak harus menang dengan waktu. Semakin lama kakak mendiamkan hoax, maka orang semakin percaya dengan kabar yang tidak benar tersebut. Kadang-kadang kita berpikir kalau itu kan sesuatu yang kecil, jadi tidak perlu kita tanggapi. Boleh. Namun dalam setiap hoax yang kakak hadapi,
kakak bisa melakukan dua hal. Apabila hoax itu terhadap diri kakak sendiri, timbanglah untuk masa depan kakak. Apabila itu memang tidak bagus untuk masa depan, untuk dicuekin, maka keluarkan klarifikasinya lewat media sosial juga. Agar di masa depan, jika ada orang yang mengungkit hal tersebut, kakak sudah berdiri di atas kaki kakak sendiri, membela diri kakak sendiri. Yang kedua nih, kalau hoaxnya tentang orang, lembaga, pemerintah, hal-hal lain, gimana kak kita menanggapinya? Cek ke website Kemkominfo, karena di situ ada website halaman untuk melaporkan hoax dan juga mengklarifikasi hoax. Dari hoax soal obat palsu sampai hoax tentang pandemi COVID-19 yang bisa terus kakak cek agar kakak menjadi orang yang ikut menyebarkan pesan-pesan baik dan bukan orang yang gampang disuapi dengan berita-berita yang salah seperti hoax. Nah, itu tadi pertanyaan yang cantik sekali. Melanjutkan ke pertanyaan kakak Saifullah berikutnya. Kita sudah sering sekali melihat baik di media elektronik, cetak maupun televisi bahwa beberapa oknum yang terkait dengan partai politik itu melakukan tindakan korupsi. Nah, bagaimana cara sebuah partai politik untuk membangun trust atau kepercayaan masyarakat lagi terhadap sebuah partai politik atas perlakuan atau tindakan dari para oknum-oknum tersebut ini? Nah, yang saya sharing kakak-kakak hebat untuk jawabannya mungkin bisa jadi guideline apabila ini terjadi dalam Dewan Pimpinan Daerah kakak ketika temennya korupsi. Waduh, kita mau ngomong apa nih? Yang biasanya dilakukan partai politik itu memberikan memberikan pernyataan terbuka kepada masyarakat bahwa tindakan tersebut adalah tindakan oknum. Tentu bukan tindakan semua orang dalam partai politik. Kadang-kadang orang sangat mudah sekali mengkorelasikan sebuah tindakan ke dalam sebuah badan tersebut, padahal itu dilakukan hanya oleh seorang oknum. Nah, yang kedua, tentu partai politik berusaha bersikap transparan dan tidak menghalang-halangi siapapun, lebih tepatnya pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Nah, yang ketiga nih, kalau partai politik itu bisa dengan cepat dan tegas melakukan penindakan secara internal. Maka dari itu, contohnya di Partai Nasdem, untuk setiap anggota yang masuk, apalagi yang mau mendaftar jadi anggota dewan atau kepala daerah, dan juga pengurusnya harus menandatangani fakta integritas tidak melakukan korupsi. Apabila ternyata melakukannya, maka harus langsung keluar dari Partai Nasdem. Itu yang dilakukan oleh Partai Nasdem, salah satu partai di negara kita. Nah, panjang ya episode kali ini, pertanyaannya banyak. Saya senang sekali mengetahuinya dan menjawabnya, karena itu artinya banyak anak muda, orang Indonesia yang ingin sharing, banyak pengen tahu soal politik. Nah, tunggu episode SPJL berikutnya di hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa komen, like, dan share kalau acara ini dianggap bermanfaat buat kakak-kakak juga. Terima kasih, sampai jumpa di SPJL berikutnya.